Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu pandangan dari anggota pansel calon pimpinan KPK Al-Araf. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Al-Araf, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Al-Araf, kita melihat ada masukan dari sebagian anggota masyarakat di hari Minggu yang lalu yang mengatakan bahwa 20 nama calon pimpinan KPK ini diragukan. Ada yang karena tidak melaporkan harta kekayaan, ada yang pernah punya sejarah melanggar etika. Lalu juga ada yang dipermasalahkan adalah soal 3 anggota pansel yang menurut sebagian orang ini punya konflik kepentingan dengan orang-orang yang diseleksi. Pandangan pansel sendiri seperti apa, Mas Al-Araf? Pertama, pansel menilai bahwa semua masukan masyarakat kritik adalah sesuatu yang positif. Karena itu akan menjadi bagian dari proses pansel di dalam menyeleksi calon pimpinan yang ada. Tidak mungkin KPK bekerja secara sendiri. Dia membutuhkan dukungan dari pemerintah, DPR, dan juga masyarakat. Sehingga semua proses seleksi ini dengan berbagai kritik yang disampaikan oleh masyarakat, saya menganggap itu sesuatu yang positif dan perlu didengarkan oleh pansel. Itu pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan 20 nama tadi, tentu kan akan ada pendalaman secara lebih lanjut terkait dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tentang rekam jejaknya nanti akan dicek dan itu akan dibarengi dalam satu proses ini. Selama ini sebenarnya juga sudah dilakukan itu, tetapi masih terus berlangsung sehingga nanti mengerucut ke 10 itu, Mas. Nah, yang ketiga soal pandangan publik terkait dengan beberapa anggota pansel, menurut saya otoritas pansel itu, pembentukan pansel itu ada di tangan presiden. Jadi bukan pansel atau sesama pansel yang menilai tentang kerja anggota pansel, tetapi tentu ada di tangan presiden. Jadi kami tidak mengomentari tentang hal itu. Mas Al-Araf, kalau ada yang mengatakan kesannya pansel ini mengusahakan atau memprioritaskan ada 2 institusi penegak hukum untuk kemudian ada wakilnya di pimpinan KPK, itu seperti apa, Mas? Tidak ada mekanisme pemilihan secara perwakilan tersebut ya. Karena semua dihitung secara objektif melalui tes-tes yang sudah disiapkan. Mulai dari awal tes kompetensi itu kan jelas ukurannya. Lalu tes psikotes kita menggunakan lembaga yang kita tunjuk objektif untuk melakukan tes juga sudah ada. Tes profile assessment juga kita menggunakan lembaga yang punya kompetensi terkait itu dan mengajukan tes. Dan semuanya mereka yang lolos dalam proses tersebut tentu maju dalam tahapan-tahapan berikutnya sampai ke tahapan 20. Jadi semua proses ini dilalui dengan mekanisme tes yang sudah disiapkan. Sampai sekarang tes yang terakhir adalah tes wawancara dan uji publik. Kalau begitu pansel tetap bekerja melanjutkan seleksi ini sampai jadwal yang ditetapkan, begitu ya, Mas Al-Araf ya? Tentu kita akan terus bekerja sampai jadwal ditetapkan. 3 hari ini akan ada uji publik dan tes wawancara. Dan kita harapkan nanti media bisa mengeksplorasi ide-ide dan gagasan dari Capim yang disampaikan dalam proses ini, sehingga nanti publik bisa menilai dan juga DPR yang akan memproses nanti dan juga pemerintah. Sehingga kita bisa menghasilkan Capim KPK yang memang berkualitas dan punya integritas serta memiliki kompetensi. Baik, terima kasih Mas Al-Araf sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat bekerja kembali, Mas. Selamat pagi. Bang, kalau ada orang yang mempermasalahkan panselnya dulu, itu sebetulnya kenapa baru muncul sekarang ya? Karena ini kan proses seleksi ini sudah sekian lama yang lalu, sudah ada sekian tahapan, kenapa baru muncul sekarang? Jadi kalau saya sih begini ya, tadi kan Bung Al-Araf kan mengatakan pansel ini kan yang memilih ini kan presiden. Ada tim lah. Ya, untuk pembentukannya ya. Kita harus yakin dulu ya, presiden itu ingin pemberantasan korupsi itu sukses. Dengan dasar ini maka dia juga membentuk panitia seleksi. Pansel ini yang terbaik. Itu dulu. Nah, saya khawatir
Bung Leo, orang-orang yang nyinyir ini, karena memang orang-orang dia nggak ada di pansel ini mungkin. Ada motif seperti itu? Patut diduga. Bisa jadi? Bisa jadi. Gitu. Oh. Nah, demikian juga ketika yang lolos untuk tahapan berikutnya yang 20 orang ini, mungkin setelah mereka periksa, tak satu pun orang mereka gitu. Bisa jadi? Bisa jadi. Belum tentu iya, belum tentu tidak juga? Tidak juga gitu. Nah, sehingga memang ya nyinyir aja gitu kan. Ya, sehingga ya sumpah serapah apa. Kalau memang ada yang tidak beres, kalau ada kejelekan mereka, sampaikan. Kan ini kan ada uji publik. Setelah itu sampaikan juga nanti kepada DPR. Nanti kan DPR akan melakukan fit and proper test. Kalau di media massa kan sudah sempat tersebut ada beberapa nama tuh Bang dari 20 itu yang ini diduga melanggar etik, ini diduga tidak melaporkan harta kekayaan. Mungkin tidak terbukti. Kalau saya tahunya dari media massa sih. Nah, tetapi kan berikan tip lagi ke DPR. DPR boleh tidak menerima. Iya. Jadi maksud saya, kenapa kita tidak hargai dulu pansel ini dan kita hormati juga prosesnya. Kan sekarang 20 orang kan. Nanti akan tersaring menjadi 10 hari dan Jumat akhirnya menjadi 5 kan gitu. Nah, kedua yang saya mau ingin katakan, Tamsil mengatakan ada semut di seberang lautan kelihatan. Kelihatan. Ada gajah di bulu mata tak tampak. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi gitu ya. Maksudnya terutama dari KPK ini kan. KPK kan ikut nyinyir kan. Coba dulu KPK ini dan masyarakat, tolong sorot dulu KPK ini. Apa sudah benar nggak mereka bekerja? Gitu. Berkaca dulu ya. Kenapa? Maksud saya daripada mereka menghabiskan waktu nyinyir terhadap pansel, coba kita nyinyiri dulu KPK ini. Apakah KPK ini sudah sukses? Perenungan dulu ya. Perenungan dulu. Buktinya sampai hari ini keinginan nafsu orang untuk korupsi tidak surut, makin bertambah. Walaupun OTT tiap hari orang nggak peduli gitu loh. Nah, berarti ada yang perlu ada perbaikan. Dan coba kita tanya dulu KPK, berapa banyak lagi kasus-kasus yang mangkrak di KPK ini. Coba itu diberesin. Jadi jangan nyinyir sana, nyinyir. Ada lagi penasihat KPK-nya bilang, saya akan mundur aja kau sekarang. Keberimbangan untuk melihat permasalahan itu harus ada. Harus ada gitu. Dari semua orang. Semua orang. Dan begini, jangan semua menganggap KPK itu udah bagus. Saya berharap KPK harus bagus. Tapi apa sudah bagus? Belum tentu. Buktinya korupsi nggak pernah berkurang. Kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita coba mendengarkan suara rakyat dulu. Bagaimana terkait dengan pansel KPK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman Saragi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Bagaimana Pak Anton menurut Anda Pak, pansel KPK ini Pak? Jadi begini, pertama-tama saya mau katakan bahwa KPK ini satu-satunya kelembagaan yang diharapkan masyarakat ya, karena korupsi itu kan kejahatan dunia ya. Nah, yang kedua saya mau katakan begini, bahwa kritik itu juga bagian dari kita menuju kepada prinsip-prinsip good governance dan good government ya. Oleh karena itu mari semua pihak itu harus positive thinking. Kritik masyarakat itu penting, terutama terhadap seleksi ini. Tapi satu hal yang lebih inti mau saya katakan, saya lebih tahu kepada, mohon maaf ya, kepada Pak Hendardi ya. Artinya begini, Pak Hendardi ini mempunyai track record dan juga integritas diri yang hebat yang bagi kami masyarakat selama ini dalam bidang hukum itu oke banget. Tetapi kita perlu sadar juga, apa TGPF itu tim pencari fakta yang kasus Novel Baswedan ya, Pak Hendardi ada di dalam. Ini terkait dengan kasus lain begitu ya menurut Pak Anton ya? Begini, hasil rekomendasi dari tim pencari fakta itu kan mengambang. Hasil itu mengambang, itu menimbulkan keraguan-keraguan bagi masyarakat. Hubungannya dengan pansel KPK apa nih Pak Anton? Hubungannya adalah sebenarnya masyarakat itu bukan nyinyir. Masyarakat memberikan mengkritisi itu karena kepercayaan, sebenarnya cikal bakalnya itu kepercayaan sebagai bentuk dukungan ya.
Baik, terima kasih Pak Anton di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Anton ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, saya termasuk bagian dari masyarakat yang mempercayai kinerja Pansel KPK saat ini. Di mana Pansel KPK telah mampu menyaring 20 kandidat terbaik dari yang ada untuk menduduki pimpinan KPK ke depan. Saya justru berharap kepada Pansel KPK, yaitu mampu memilih calon pimpinan KPK yang benar-benar ganas, yaitu berani memberikan hukuman mati pada koruptor dan berani menuntaskan kasus-kasus mega korup atau korupsi kelas kakap seperti BLBI, Hambalang, EKTP, dan lain sebagainya. Kami mempercayai apabila KPK ke depan berani memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor, maka ini akan memberi dampak terhadap pencegahan korupsi yang paling efektif. Iya. Saya justru kagum terhadap gebrakan Presiden Jokowi awal-awal dulu terkait dengan pemberantasan pungli, di mana hasilnya benar-benar sampai sekarang itu masih sangat terasakan. Masyarakat di bawah atau pemerintah daerah-daerah itu, mereka relatif sampai sekarang itu sangat takut untuk melakukan pungli. Nah, ada efek jerah di situ ya, berarti Pak Bambang ya? Ini ada efek jerah, Pak? bagus. Dan saya justru menyayangkan kinerja Agus Raharjo kemarin itu yang hanya gemar dengan OTT, di mana nilainya itu hanya sekelas dengan pungli. Nah, ini jangan sampai ketua KPK atau pimpinan KPK ke depan ini seperti langkah-langkahnya Agus Raharjo. Jadilah ketua KPK yang benar-benar ganas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Elman. Ya, begini, silakan Pak Iwan. bahwa KPK itu garda terdepan dalam masalah pemberantasan korupsi. Nah, dia ini extraordinary law, lalu menggunakan leg spesialis. Nah, untuk itulah maka Pansel ini akan menentukan bagaimana orang-orang yang akan menangani KPK itu sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari KPK. Nah, untuk itulah berilah keleluasaan memang dalam arti kemerdekaan dan jauhlah dia untuk menyampaikan, karena dia dipandu, dikawal, diberi dasar kerjanya oleh hukum, payung hukum. Tetapi yang jadi masalah, orang-orang Pansel ini memang harus orang yang kompeten, profesional, lalu terbuka terhadap dialog, kritik, saran, dan kontrol gitu. Nah, untuk memilih 20 orang jadi 10 jadi 5. Dan untuk itu, orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan crucial logic, crucial test, crucial law argumentation. Cuma yang jadi masalah sekarang, orang-orang yang dipilih ini apakah sudah memenuhi syarat sebagai orang kuat dan orang besar. Sebab pengalaman membuktikan bahwa KPK itu ditantang luar biasa, terutama misalnya DPR sama membentuk pansus seperti itu. Lalu masyarakat itu harapannya memang pada dia. Oleh sebab itu besar nyalinya, kuat kuasanya untuk melakukan hak kewajiban fungsi tugas tanggung jawab KPK. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Ini satu hal yang luar biasa. KPK ini masih menjadi harapan kita untuk menjadi sapu bersih buat koruptor. Nah, ini dimulai dengan Pansel. Bagaimanapun Pansel telah bekerja keras, dipilih oleh Presiden, pasti Presiden juga punya pertimbangan. Jadi kalau kita melihat kerja Pansel menghasilkan 20 masih dianggap cacat, ya diterima aja, dikritik. Karena seandainya Tuhan ini turun milih anggota Pansel, itu hasilnya juga dikritik, Pak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa? Ini kepentingan. Jadi mari kita beri kesempatan Pansel untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, yang kedua, Pansel ini dari 20 ke 10, ini harus menerima kritik dan koreksi masyarakat, masukan masyarakat, sehingga yang 20 itu benar-benar kalau boleh minimal kesalahan. LHPN-nya, cacatnya, korupsinya, kejahatannya itu masukkan saja. Nanti tinggal 10.
baru 10 nanti ke DPR. Di Oke. DPR pun masih ada masalah karena itu saringan-saringan itu dan akhirnya Baik. presidenlah yang menetapkan. Jadi mari kita Baik. dukung. Kita harapkan KPK ke depan adalah KPK yang tergigit, punya taring untuk menggigit itu. Baik, Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa mendukung agar pansel ini bekerja, walaupun memang juga pansel tadi ada yang mengatakan Pak Iwan ya harus terbuka juga terhadap masukan, kritik, saran dari masyarakat. Bagaimana Pak? Ya begini loh, Bung Leo ya. Di pansel itu kan tidak satu orang, tidak dua, tidak tiga kan. Iya. Jadi artinya tidak ada yang bisa mendominasi di situ kan. Katakanlah misalnya ada kawan saya di situ namanya Hamdi Muluk ya, yang dari UI kan, Profesor ya. profesor. Iya. Saya kenal orang ini orang baik. Bagaimana orang bisa mempengaruhi Hamdi Muluk bersikap? Dia pasti akan bilang ya atau tidak gitu kan. Tidak bisa bengkok-bengkok. Tidak begitu. bisa bengkok-bengkok, ya tuh. Jadi itu salah satu. Yeah. Dan teman-teman kita sana juga masih banyak kan. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan kita memandang yang ini jelek, gitu kan. Ya. Dan pansel ini udah pastilah hasil dari sekian banyak orang yang tadinya dipilih kan, gitu Yeah. kan. Yeah. Jadi kita juga harus menghargai dong. Presiden sudah memutuskan itu. Gitu. Jadi jangan panselnya kita nyinyirin kan. Nah, coba kita nanti lihat hasil kerja Pansel ini. pansel ini. Iya. Nah, ketika mereka sudah menjadi KPK kan begitu. Harapan kita kan outputnya kan di situ kan. Betul. Bukan sekarang. Kita mau lihat misalnya KPK sebelumnya apa sudah bagus? Masih banyak yang harus Saya pikir dikerjakan ya. Masih banyak harus dikerjakan. Iya. Nah, buktinya Iya. kasus-kasus besar mangkrak. Yang mereka serang sekarang kasus kecil biar rame. OTT tangkap, geledah gitu. Dia sore aja di situ, mabuk mereka di situ. Tapi katakanlah Senturi mana gitu ya. Hambalang mana. Belum lagi belum muncul ada 36 proyek pembangkit listrik. Oh iya. Mana? Saya sudah mulai lupa itu, Bang. Lalu ya kan? Iya. Nah, mana? Ada juga dulu ada pimpinan tokoh masyarakat yang menerima duit katanya dulu kan? Diduga ya. Diduga. Mana? Oh, udah iya. diperiksa enggak gitu kan? Banyak ya? Takut kan? Iya, iya. Kalau ada nama-nama tertentu dia takut. Banyak kasus yang Banyak kasus. belum tahu ya. Ada kasus yang sekian tahun udah tersangka belum penuntutan gitu kan. Oke. Jadi maksud saya jangan KPK itu menarik simpati masyarakat hanya untuk menyorot yang di luar mereka, tapi sorot dong. Iya. Tanya dulu dirimu. Iya, iya. Saya nggak tahu, tapi banyak orang yang mengatakan banyak sekali kasus-kasus yang mangkrak di Oke. KPK itu. Kita akan bantu KPK, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, yang bisa kita sarankan bagi pansel untuk kemudian memilih juga calon pimpinan KPK yang benar-benar semaksimal mungkin. Ideal sekali mungkin susah ya, tapi semaksimal mungkin dari yang ada bagaimana Bang? Gini Bung Leo, kalau masyarakat minta yang paling ideal, yang tidak cacat. Yang tidak cacat dalam hidup ini ya bayi yang baru lahir aja kan. Oh, Kalau itu pasti bayi ya? bayi yang baru lahir pasti bersih itu. Iya, iya. Kalau seperti sudah kita ini sedikit banyak pasti sudah terkontaminasi kan. Tapi sekarang kan kita mencari yang terbaik minimal dari yang terjelek kan begitu. Betul. Kan? Kalau syukur-syukur yang terbaik dari yang baik kan Iya, begitu kan. iya. Itu kan harapan. Pansel juga harap begitu. Maka itu kita dorong juga pansel buka diri lah. Ya, buka diri. Kalau memang ada yang memberikan masukan, periksa gitu kan. Jemput bola ya? Jemput bola. Boleh. Mungkin nggak usah jemput bola juga, tapi mereka kan datang sendiri kan. Tapi harapan kita juga masyarakat yang memberikan kritikan, memberikan masukan juga ada fakta gitu. Konkret ya? Jangan nanti saya bilang Leo ini pernah melanggar etik gitu kan. Buktikan. Iya. Terbukti nggak dia melanggar etik? Iya. Leo ini
tidak pernah melaporkan harta kekayaan. Iya. Buktikan. Iya. Nah, jadi ini harus dibuktikan gitu kan. Jangan hanya memberikan cek kosong ke pansel ini. Kan? Iya. Iya. Kedua, juga saya minta juga KPK yang sekarang, termasuk juga pegawai-pegawai yang DPR itu, jangan ikut-ikutan mengkritik apa. Uruslah dirimu dulu gitu kan. Kinerjanya saja. Nah, kau itu bukan bertugas untuk nyinyir terhadap pansel. Bukan urusan dia juga. Bukan urusan sebetulnya. kau, urusan kau semua, pimpinan KPK, semua yang penyidik yang ada di KPK itu berantas korupsi ini. Iya. Coba dulu, berani nggak buka-bukaan ke masyarakat. Ini loh, kasus-kasus yang sudah kita terima. Ini begini. Coba buktikan dulu. Berapa kasus masuk? Berapa kasus selesai? yang di penuntutan. Iya, Ini kenapa nggak di apa? Kenapa ini nggak diserahkan aja ke kejaksaan? Kenapa nggak diserahkan kepada kepolisian? Iya. Kenapa dia diamkan di situ? Nah ini juga kan suka pertanyaan orang kan. Iya. Saya nggak yakin hanya sebegitu aja kasus masuk KPK. Banyak kasus. Nah, tadinya kan bisa dia mensupervisi kan. Iya. Kan tujuan awal kan KPK ini bagaimana untuk memantapkan kinerja kejaksaan dan kepolisian. Untuk memperkuat mereka, untuk memperkuat penegakan hukum. Bukan untuk menjadi dia hero. Bukan untuk bersaing. Bukan untuk bersaing, jadi dia hero yang lain. Nggak begitu gitu kan. Itu sebabnya saya lebih menyarankan ke depan itu tidak Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pencegahan Korupsi. Lebih di situ ya? Itu lebih di situ sebetulnya. Iya, iya. Nah, tetapi ketika dia melakukan pencegahan, kalau ada OTT, lakukan. Dulu kan ada aturan di atas 1M. Iya, ada batasannya. Ada batasannya. Kenapa? Kita tahu KPK itu kan punya keterbatasan. Betul. Gitu. Tapi kalau semua dia ambilnya, sehingga dia hero kan. Iya. Yang lain sepertinya nggak ada. Bentuk transparansinya harus seperti apa, Bang? Apakah misalnya, karena kan ada juga hal-hal yang mungkin bersifat rahasia begitu kan, atau memang harus dibuka semua? Loh, setidaknya kan dia undang kejaksaan, dia undang kepolisian. Ini loh ada kasus segini, pasti kami tidak mampu nih. Coba bisa nggak kalian tangani ini? Gitu. Itu namanya bersama-sama kan. Iya. Kalau transparansi untuk proses seleksi yang sekarang sedang berlangsung seperti apa? Ya, saya pikir yang sekarang ini sudah transparan loh. Sudah transparan kan. Kita tahu siapa yang diuji kan. Semua mengenal mereka kan. Jadi nanti juga di DPR juga terbuka juga. Saya juga minta DPR juga jangan pakai paket-paketan gitu kan. Jadi berilah yang terbaik buat negeri ini. Tapi juga kita harapkan juga KPK itu juga ke depan kinerjanya harus betul-betul mantap. Jangan hanya OTT-nya yang banyak, tapi korupsinya pencegahannya ketinggalan gitu. Makanya sama-sama lah dengan kejaksaan dan kepolisian supaya sama-sama penegak hukum gitu. Jangan menjadi hero. KPK. Sip KPK. Ya sip juga kejaksaan, sip juga kepolisian. Betul. Jangan hanya satu saja. Jangan kita sendiri. Selamatkan. Emang, aduh, semangat kita ngomong. Oke, kita harapkan kita semua bisa membiarkan pansel KPK untuk leluasa bekerja. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, kerja pansel calon pimpinan KPK belumlah selesai. Proses seleksi juga belum usai. Ada 20 calon yang kini masih bertahan, akan diperas lagi menjadi 10 orang dan kemudian dipilih 5 di antara mereka sebagai komisioner KPK. Biarkan pansel leluasa bekerja. Yang perlu kita ingatkan adalah mereka memilih pimpinan KPK demi masa depan negeri yang harus bersih dari korupsi. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.